warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andri Maulana. Saat ini saya sedang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi dengan NPM 213010028 dari program studi agroteknologi. Pada video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas pembuatan ekoenzim dari mata kuliah pengolahan limbah pertanian. Saat ini ekoenzim yang telah saya buat pada tanggal 18 April 2025 dan hari pembuatan video ini adalah 18 Mei 2025, yang artinya ekoenzim saya sudah di hari ke-30. Saatnya saya memaparkan apa yang sudah terjadi pada ekoenzim saya. Sebelum memasuki itu, saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah larutan zat organik kompleks yang dihasilkan dari proses fermentasi limbah organik, molase, dan air. Dalam 1 bulan pertama, proses fermentasi ekoenzim akan menghasilkan gas sehingga perlu dibuka tutup wadahnya setiap hari dalam 10 hari di awal pembuatannya. Berikut ini perkembangan ekoenzim saya dalam 1 bulan pertama. Di hari 1 sampai ke 7, proses fermentasi dimulai dengan mencampurkan limbah organik, molase, dan air dalam wadah tertutup. Gas akan mulai terbentuk dan perlu dikeluarkan setiap hari di 10 hari pertama pembuatan. Kemudian di hari ke-7 sampai 30, fermentasi terus berlangsung dan cairan ekoenzim mulai terbentuk. Warna cairan akan menjadi coklat, gelap, dan memiliki aroma asam segar yang kuat. Adapun indikator ekoenzim bereaksi dengan baik yaitu warna cerah sesuai bahan yang digunakan. Kemudian aroma sesuai bahan, tidak berbau busuk. Yang ketiga, adanya jamur putih. Jika jamur hitam berarti gagal. Jamur putih pada ekoenzim merupakan tanda bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Adapun beberapa informasi tentang jamur putih pada ekoenzim. Yang pertama, indikator keberhasilan. Jamur putih menunjukkan bahwa mikroorganisme yang bermanfaat telah tumbuh dan berkembang dalam larutan ekoenzim. Yang kedua, fungsi jamur putih. Jamur putih membantu memecah bahan organik dan menghasilkan enzim yang bermanfaat. Ciri-ciri jamur putih yang baik yaitu warna putih atau keabu-abuan. Kemudian tekstur seperti kapas atau bulu dan tidak berbau busuk. Namun perlu diingat, jika jamur yang tumbuh berwarna hitam atau hijau, maka proses fermentasi mungkin tidak berjalan dengan baik dan ekoenzim mungkin tidak efektif atau bahkan berbahaya. Kemudian pemeriksaan rutin. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk pastikan bahwa jamur putih tetap sehat dan tidak terkontaminasi oleh jamur lain yang tidak kita inginkan. Dengan demikian, jamur putih pada ekoenzim merupakan tanda yang baik dan menunjukkan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Jamur putih pada ekoenzim umumnya adalah jenis jamur yang termasuk dalam kelompok fungsi seperti Botryoidium candidum. Jamur ini sering ditemukan dalam proses fermentasi dan dapat membantu memecah bahan organik. Yang kedua, Trichoderma. Jamur ini juga dapat ditemukan dalam ekoenzim dan dikenal karena kemampuannya dalam menguraikan bahan organik dan menghambat pertumbuhan patogen. Namun perlu diingat bahwa identifikasi pasti jenis jamur memerlukan analisis laboratorium. Yang lebih lanjut, kehadiran jamur putih pada ekoenzim umumnya dianggap sebagai tanda bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik dan mikroorganisme yang bermanfaat sedang bekerja. Saya akan menunjukkan hasil ekoenzim saya yang sudah berumur 1 bulan. Ini adalah ekoenzim saya yang saya tutupin, gunanya untuk menghindari sinar matahari. Kita bisa lihat langsung bahwasanya di sini ada jamur-jamur putih. Dan jika kita buka, ekoenzim ini memiliki aroma yang masih segar dan juga berwarna coklat kecerahan. Dapat saya simpulkan, ekoenzim yang telah saya buat dengan umur 1 bulan ini bisa kemungkinan berhasil
karena ekoenzim saya ini masih berumur 1 bulan. Ekoenzim dapat dipanen setelah 3 bulan dari pembuatan awal. Adapun tips yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan semua yaitu simpan wadah di tempat dingin, kering dan berventilasi baik. Yang kedua, hindari sinar matahari langsung dan jangan simpan di kulkas. Jaga kualitas udara, kalau bisa jaga juga kehangatan, kelembapan dan kekeringannya. Jangan lupa membuka tutup wadah setiap hari untuk mengeluarkan gas, terutama di 10 hari awal pembuatan ekoenzim. Ekoenzim saya ini saya simpan di tempat yang tertutup. Setelah 3 bulan, ekoenzim dapat dipanen dan digunakan sebagai cairan pembersih, serbaguna, pupuk tanaman, pengusir hama, dan lain-lain. Untuk ampasnya, bisa dikelola untuk menjadi ekoenzim berikutnya dan juga bisa dikomposkan. Baik, sekian video saya, semoga bisa bermanfaat kepada semua kawan-kawan. Saya Adri Maulana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.